teman-teman sekalian, cerita misteri ini berkunjung ke Kabupaten Pati. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita misteri dari Ketua Markas PMI Kabupaten Pati yang pada pekerjaannya menemukan hal-hal yang berbau misteri yang pengen kita dengar juga ceritanya, supaya teman-teman tidak perlu takut juga, cuman yang penting tahu bahwa dunia lain itu ada di sekitar kita. Oke teman-teman, Mas Toto, kami datang kemari pengen dengar juga dalam tugasnya Mas Toto sebagai PMI ya, anggota PMI dan lain-lain dalam menangani tugas-tugas di lapangan. Mungkin ada cerita-cerita misteri yang bisa dibagikan pada teman masyarakat Indonesia supaya mereka juga tahu lah ternyata di dalam tugas itu ada juga unsur-unsur mistis dalam hal ini. Monggo Mas Toto. Terima kasih Mas Satrio. Pernah dulu nama Sugianto tapi lebih tenar dipanggil Toto. Jadi kami di PMI waktu itu tahun 2008 masih tetap belum jadi kepala markas. Dan pas saat itu juga terjadi banjir yang sangat besar di Pati. Karena banjir di Pati itu yang tidak bisa surut dalam 1-2 hari. Jadi sampai bahkan 1 bulan bisa baru surut. Dan pada saat besar-besarnya banjir, banyak anak-anak yang bermain. Jadi seperti wisata di banjir juga. Jadi dia bermain di air dan kebetulan ada yang terperosok dan hanyut ke air. Dan dicari tidak ditemukan. Bahkan kami selalu, karena di sana ada tugas posko juga, PMI diberi laporan dari warga, ada seorang yang tenggelam dan kebetulan bernama Mr. K. Waktu itu dia juga pelajar SMK di kota kami, di Juwana. Dan setelah itu kami beserta tim berangkat menuju lokasi menyisir daerah yang kejadian di dalam banjir tersebut. Jadi mulai sore hari jam 4 kejadian terus sampai malam hari sampai jam 11, jam 12 kami masih mencari terus. Di setiap mencari saya ada dengan menyelam mencari dan akhirnya nggak ketemu. Hari pertama nggak ketemu. Kami karena sudah kecapean jam 2 pagi, si keluarga juga menyuruh kami lagi, Mas cari, tolong cari. Jam 2 juga kami mencari lagi, menyelam nggak ketemu. Akhirnya besok paginya hari kedua paginya kita pemuda desa kami, karena kami bertempat tinggal kebetulan ya di tepi sungai Juwana itu. Jadi waktu kecil mungkin ya sudah biasa dengan berenang di sungai, setiap hari kita mandi di sungai, itu sudah biasa. Dan teman-teman di desa kami ajak semua, ayo kita langsung kita sisir lokasi yang tenggelam. Pemuda kami atur untuk menyisir, jadi semua jarak sekitar 2 meter, 1 meter terus selam. Tapi pemuda juga banyak yang takut. Dia bilang, nanti kalau ketemu saya lari, ya siap saya ngambil. Hari kedua tidak ketemu, hari ketiga dan hari keempat juga tidak ketemu. Tapi saya yakin karena setelah 2 hari 24 jam pasti dia terapung mayat itu. Ya, ngambang. Dan pada hari keempat saya yakin ada di bawah jembatan. Saya secara feeling yakin di bawah jembatan. Saya cari di bawah jembatan kan ada kolom-kolom balok untuk jembatan itu juga yang cocoran. Gitu ya, tuas. Jadi di jembatan itu ada 6 lubang, yang samping kiri 6 lubang, kanan 6 lubang, tengah ada 12 lubang. Airnya di jembatan sampai pas kolom itu, jadi air bawah mengalir, yang air atas tidak bisa mengalir karena ada kolom-kolom itu. Ya, saya pastikan kalau dia kok sampai 4 hari nggak ketemu, pasti terapung di jembatan di bawah air. Jadi dia nggak bisa keluar. Saya masuk, ya nyangkut. Saya masuk ke dalam. Tidak ada yang berani saya ajak ke dalam. Karena saya masuk, pertama kali masuk, ini sudah jembatan, kepala nempel, air sudah segini. Jadi gini aja berenang sambil bersama-sama di depan kami. Jadi itu hari keempat pada waktu hari Senin. Belum ketemu. Terus saya kolom 1, 2, 3, 4 saya cari masih bisa bernapas. Saya pindah yang sebelah sana
masih bisa napas karena ada lubang trotoar itu, pipa trotoar. Jadi masih ada Dan hawa yang masuk. ya, saya coba kolom yang tengah, saya masuk kolom tengah, nggak bisa bernapas karena pengap, nggak ada lubang oksigennya. Itu pun saya masuk pakai senter, saya bungkus dengan plastik. Jadi saya masuk lewat senter itu gelap, nggak ada. Terus akhirnya nggak bisa, saya keluar. Terus hari malam Jumatnya saya tidur karena di posko, rumah saya sendiri kemasukan air sampai ya ada 60 sentinan di rumah. Rob itu sampai sana Iya, banjir Juwana besar, jadi ya padi putus semua jalur kalau banjir itu. pada saat itu ya. Iya, jadi di rumah saya, di dalam rumah ada kalau 60 cm. Saat tidur di atas air itu ada balai di pasti ganjel-ganjel saat tidur. Dan malam Jumat juga, Pada saat malam Jumat. malam Jumat itu karena hari Senin tak cari nggak dapat, saya masih bingung mencari menyusur sampai ke laut nggak dapat juga. Malam Jumatnya saya seperti didatangi orang itu yang Mr. K itu ya, Mr. K dia datang. Bagaimana yang diceritakan dari keluarga, dia pakai baju biru dongker, dia juga ada itu baru iya ada juga biru dongker itu, terus memegang lutut saya digoyang-goyangan dengan bahasa Jawa, Mas, aku gak mau ciko di bawah jembatan, jadi aku gak kamu ambil di bawah jembatan, dia bilang seperti itu. Dan saya terus bangun, saya lihat HP jam 01, jam 1 malam. Jadi terus setelah itu, ya saya terus datang ke jembatan. Saya ke sana, saya lihat, berarti kamu di sini sungguh? Ya, besok pagi saya ambil. Dan paginya setelah agak sudah terang, terus saya ke sana, saya evakuasi, saya masuk lagi ke dalam, ternyata ada juga. Jadi di sana ketemu juga tuh. sudah ketemu di tengah, dia ngapung. Terus saya bawa keluar dari kolong jembatan, saya tarik ke keluar jembatan, dia bisa baru dievakuasi di atas jembatan. Sorry Mas, aku terus pada saat ketemu tadi atau Iya. pas didatengin tadi itu wujudnya bener-bener wujud Bener orangnya Mr. K itu sama. Dia pakai baju biru dongker, kaos. tidak menyeramkan dalam Yo, masih biasa, belum menyeramkan. Itu pada saat hari yang ke-10. hari ke-10. Iya, malam Jumat itu. Bisa Terus, gitu. pada saat ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya ya kalau dalam air sudah 10 hari dan kebetulan ya bengkak semua kaos sampai nggak muat, bengkak-bengkak. Kebetulan karena airnya dingin jadi tidak begitu bau dan busuk. Terus apa namanya Mas, kalau misalkan ya taruhlah kan kita emang itu biasanya terjadi atau memang baru terjadi saat itu? Apa artinya pernah mengalami sebelumnya dikodein seperti ini gitu? Belum Mas, jadi ya kita mencari, ada Basarnas juga dari pusat, ada SAR juga, saya ajak masuk nggak mau. Terus kami dengan pemuda desa yang mau ajak kami, kalau dengan sampean saya mau masuk, dia berani masuk tapi pakai tali, dikode, nanti kalau ada apa-apa ditarik, saya ditarik ya. Tapi saya tanpa tali, kalau ada apa-apa saya langsung masuk ke sana, selam, kembali lagi sini, selam. Jadi Setelah itu. ketemu tadi Mas, apakah dia datang lagi atau berterima Enggak. kasih sama Mas gitu? Enggak, yang terima kasih orang tuanya. Jadi setelah dievakuasi, dibawa naik ke atas jembatan, di situ terus dari keluarga datang lagi saya, Mas tolong yang mandikan nanti Mas tolong juga. Jadi saya yang mandikan di atas jembatan itu. Di atas jembatan. Iya, di atas jembatan langsung dimandikan. Kemudian kita bawa ke rumah untuk dimakamkan. Ya, Matur nuwun Mas ceritanya. Iya, Mas. Terima kasih Mas Toto. Satrio. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Cerita misteri, sampai ketemu lagi nanti dengan cerita-cerita lain dengan Mas Toto di lain kesempatan. Oke, matur nuwun. Siap.